nama saya Yuli Santu, mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku, Ambon. Di saat ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Di dalam sistem pencernaan manusia terdapat 6 organ, yaitu yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam anus. Yang pertama mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan ludah. Gigi berfungsi dalam pencernaan fisika, yaitu menghancurkan dan menghaluskan makanan. Sedangkan lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan dan membantu menelan makanan. Dan lidah juga berfungsi sebagai indera pengecap, sehingga kita dapat membedakan mana rasa manis, asam, asin, dan pahit. Yang berikut ludah atau saliva, yang berfungsi juga untuk membasahi makanan. Dan juga ludah juga berperan dalam pencernaan kimiawi, karena dalam ludah mengandung enzim ptyalin. Enzim ptyalin ini akan mencerna karbohidrat menjadi gula yang akan menjadi energi bagi tubuh kita. Kerongkongan atau esofagus adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu kegiatan meremas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Yang berikut adalah lambung. Lambung adalah bagian dari organ sistem pencernaan yang sangat elastis, yang berbentuk seperti kantung dan terletak di rongga perut sebelah kiri bagian atas. Di dalam lambung makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecahkan protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein, sedangkan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman. Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus adalah usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk menyempurnakan pencernaan makanan. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau yang biasa disebut dengan duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus ini mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas, sedangkan getah empedu dihasilkan oleh hati yang disimpan di dalam kantung empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya usus kosong atau yang biasa disebut dengan jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong ini mempunyai panjang 2,5 meter dan berfungsi mencerna makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap vitamin dan mineral dari sisa makanan yang diserap di usus halus. Di dalam usus besar terdapat bakteri yang sangat berguna untuk tubuh manusia yang bernama E. coli, yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan makanan. Proses pembusukan tersebut akan menghasilkan kotoran atau yang biasa disebut dengan feses yang akan dikeluarkan melalui anus. Pada ujung usus besar terdapat rektum yang berfungsi untuk tempat penyimpanan feses sementara. Jadi ketika rektum telah penuh, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak.
organ sistem pencernaan manusia yang paling terakhir adalah anus, yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi ketika rektum sudah penuh dengan feses atau kotoran, maka saraf akan mengirimkan respon ke otak dan feses tersebut akan dikeluarkan melalui anus. Terima kasih. Itu adalah sedikit penjelasan yang saya berikan kepada kita semua. Semoga itu dapat bermanfaat bagi kita. Sekian dan terima kasih.